Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 205, video tersebar. Setelah perkuliahan selesai, Zidan Al-Ghazali bersiap untuk pulang. Kalau muda itu masukkan barang-barang ke dalam tas. Hai Zidan, kita sudah selesai ujian. Apa kamu mau menemani aku makan malam dan menonton di bioskop? Laura tersenyum manis memandang Zidan. Seakan tidak memiliki rasa malu, Laura mengajak Zidan untuk kencan terlebih dahulu. Maaf, aku tidak bisa, jawab Zidan. Ayolah, kita harus menikmati kebebasan dan menenangkan pikiran. Laura merengek manja. Gadis mata pirang dengan mata berwarna kebiruan itu berharap Zidan memberikan dia kesempatan agar bisa masuk ke dalam hati pria berwajah tampan tersebut. Maaf Laura, aku tidak bisa. Aku sedang terburu-buru, tolak Zidan. Aku tidak suka jika kau menolakku seperti ini. Kamu tahu kan, aku sangat ingin menghabiskan satu malam saja bersama denganmu. Laura berkata dengan penuh permohonan. Rasa cintanya begitu besar untuk Zidan, sehingga membuat dia seperti orang gila. Sejak mulai awal kuliah hingga saat ini, Zidan tidak memberikan dia sedikit pun kesempatan. Maaf Laura, aku harus pulang ke Indonesia, karena aku harus membantu pernikahan adikku. Aku ingin sekali berlibur ke Indonesia. Aku akan ikut denganmu, Laura berkata dengan antusias. Tidak bisa Laura, aku tidak bisa membawamu ke Indonesia. Zidan semakin frustasi saat mendengar perkataan gadis cantik tersebut. Dia heran melihat Laura yang tidak pernah lelah mengejarnya. Zidan, beri aku kesempatan. Aku sangat mencintaimu. Tanpa rasa malu Laura mengisi hatinya. Meskipun dia sudah ditolak berulang kali oleh pria tersebut, namun tetap saja Laura tidak mau menyerah. Zidan sungguh sangat berbeda dengan pria lain pada umumnya. Jangankan untuk menyentuhnya, menatap wajahnya saja hanya beberapa detik saja. Apalagi ketika dia sengaja menggoda Zidan dengan memakai pakaian kurang bahan dan perlihatkan keindahan bentuk tubuhnya. Pria itu benar-benar tidak melihatnya sama sekali dan bahkan memberikan jaketnya untuk dipakai Laura. Sikap Zidan seperti ini membuat Laura semakin penasaran. Aku tidak bisa membalas cintamu, karena aku sudah mencintai wanita lain. Aku sudah memiliki calon istri di negeriku. Tidak kembali memberikan alasan yang sama setiap kali Laura mengungkapkan cinta kepadanya. Kau tidak perlu berpura-pura seperti ini untuk menghindariku, Zidan. Wanita itu marah. Bagian Zidan hanya sekedar beralasan saja. Lain kali kita sama obrolan kita, kau ada kepentingan. Zidan melepaskan tangan Laura yang sedang menggenggam tangannya. Al-Ghazali begitu malas mendengar obrolan Zidan dan Laura. Dia memilih untuk duduk dan bergabung dengan teman sekelasnya yang masih mengumpul. Kalian melihat apa? Al-Ghazali bertanya sambil memandang teman-temannya yang sedang antusias memandang ke layar laptop. Biasanya jika ekspresi wajah teman-teman seperti ini, maka mereka sedang menonton film dewasa. Karena itu, dia tidak ingin mengintip layar laptop tersebut. Ini sangat keren, ucap salah seorang temannya. Al-Ghazali tak tertarik untuk melihat layar laptop. Dia memandang ke arah Zidan yang masih mengobrol bersama dengan Laura. Al, coba lihat gadis ini. Dia sangat hebat sekali. Dan sepertinya dia orang Indonesia. Adalah dia, butuh sangat cantik. Teman Al-Ghazali bernama Romi bertanya. Mereka yang awalnya berniat mencari video panas, menghentikan pencariannya. Karena bila video pertarungan seorang gadis cantik yang sedang viral. Padahal video itu baru diunggah oleh seseorang. Al-Ghazali penasaran dan mengintip ke layar laptop. Awalnya dia tidak begitu jelas dengan wajah gadis cantik yang sedang bertarung. Namun dia perhatikan lagi sehingga terlihat wajah gadis cantik yang saat ini sedang melawan beberapa orang pria. Lihat, menurut yang saja penonton sudah sebanyak ini, kata pria tersebut. Ini cewek sungguh sangat hebat. Aku salut dan mengagumi wanita yang begitu sangat hebat seperti ini. Bukan wanita cengeng yang tahu cuma menangis. Puji Dery.
Al-Ghazali ingin tertawa ketika mendengar ucapan temannya. Mereka bisa berkata itu karena tidak mengetahui seperti apa karakter cewek seini dikagumi mereka. Tapi coba saja jika mengenal Benis, yang ada kepala mereka yang akan dibuat pusing dibuat ulahnya. Gawat, Al-Ghazali berdiri di duduknya dan berlari mendekati Zidane. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung menarik tangan sahabatnya itu. Ada apa? Tanya Zidane. Ayo, cepat pulang ke apartemen. Video Benis sudah tersebar. Sebelum polisi mencari keberadaannya, sebaiknya kita pergi. Al-Ghazali beritahu Zidane. Tidak jelas bahwa putra Andro itu panik. Jika kasus ini sampai ke tangan polisi, mereka bisa tahan di negara ini sampai kasus benar-benar selesai. Meskipun keluarga dari papinya Al-Ghazali bisa membantu permasalahan Benis, namun jika bisa menghindar dari masalah akan lebih baik. Zidane cukup terkejut ketika mendengar perkataan dari Al-Ghazali. Ayo, ucapnya langsung berdiri dari duduknya. Zidane Al-Ghazali pulang dengan memakai mobil yang sama. Tadi, kedua pria itu naik motor yang sama dan naik mobil yang sama pula. Gawat, polisi sedang memeriksa tempat ini. Zidane berkata kita lewat di tempat Benis bertarung dengan preman tadi. Iya, bagaimana ini? Apa kita hubungi papi? Tanya Al-Ghazali. Sebaiknya jangan dulu. Kita akan coba untuk pergi secepatnya, ucap Zidane. Masalah seperti ini terjadi ketika mereka akan kembali ke tanah air. Putra Habibie itu tidak frustasi. Setelah mobil terparkir di areal apartemen, Zidane Al-Ghazali turun dari mobil. Mereka sedikit berlari untuk masuk ke apartemen. Zidane buka pintu dan melihat Benis sedang tertidur. Barang yang akan dibawanya terletak di lantai. Amun, Zidane mengusap kepala Benis. Benis membuka matanya perlahan-lahan dan melihat Zidane berdiri di samping sofa. Gadis cantik itu tersenyum dengan wajah tanpa dosa. Abang sudah pulang? Tanya Benis. Iya dek, video pulang adek dengan preman sudah tersebar. Jadi agar kita bisa pergi dengan aman, sebaiknya adek berubah penampilan. Zidane memandang Benis. Jika Benis berpenampilan seperti ini, semua orang yang berjumpa dengannya akan langsung mengenali gadis tersebut. Merubah penampilan seperti apa? Benis bingung. Zidane tidak mungkin menyuruh Benis untuk membuka hijab. Karena itu, dia berpikir bagaimana cara agar kasihnya itu tak menggunakan hijab dan tidak terlihat jika dia memakai jilbab. Jangan suruh Benis untuk buka hijab. Al-Ghazali menang Zidane. Putra Andro itu bisa membaca pikiran Zidane. Enggak, tetap pakai jilbab, tapi nggak kelihatan. Jadi seperti tidak memakai jilbab. Kemudian pakai topi. Zidane menjelaskan maksud dari ucapannya. Mereka pulang dengan pesawat pribadi milik Arfan. Itu artinya mereka tidak akan banyak melewati pemeriksaan ketika naik pesawat. Mendengar permintaan Zidane, Benis tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tunggu ya, baby kamar dulu untuk ganti pakaian. Iya, tidak Al-Ghazali menganggukkan kepalanya. Kedua pria itu menatap Benis dengan kecemasan yang luar biasa. Zidane menunggu dengan gelisah, namun pria itu tidak lupa mendapat Arfan dan beritahu kondisi yang sedang mereka alami. Walau bagaimanapun, harus mereka tahuan calon mertuanya itu. Kenapa lama sekali? Al-Ghazali memandang ke arah pintu kamar Benis. Nggak tahu juga, jawab Zidane. Kedua pria itu terkejut ketika mendengar suara bel dari luar. Mendadak, Zidane panik dan pucat. Apa polisi sudah menemukan alamat apartemen Zidane? Siapa? Tanya Al-Ghazali. Nggak tahu. Zidane menarik nafas panjang dan mengeluarkannya secara perlahan-lahan. Jika proses ini butuh panjang, maka dia akan menghubungi pasang papi yang berada di Indonesia. Aku akan buka pintu sebentar. Zidane beranjak dari duduknya. Dia bersikap seakan tidak terjadi apa-apa meskipun jatuhnya berdegup dengan cepat. Zidane buka pintu. Dia diam ketika melihat ketiga pria yang berdiri di depannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.